Kalau di Indonesia itu aku pegangnya di Asian food lebih banyak sama di Western. Sedangkan di Jepang aku belajar lagi dari nol, aku mulai dari pastry. Wak, kembali lagi bersama Wabancrit. Sebelum kalian tonton episode ini, agak kalian subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Halo semuanya, kali ini aku bersama istriku sendiri yang akan mewawancarai Ya, seputar profesi. ya, benar profesi nampak pengikut Wabancrit ini. Profesi seputar chef atau mungkin hal yang berhubungan dengan dapur gitu ya. Langsung saja, nama istri apa namamu sayang? Aku lupa sayang. Biasa aku memanggil sayang terus soalnya. Namaku Akane Hayakawa. Hayakawa Akane. Tapi kalau di Jepang jadi Hayakawa Akane kayak Iya, gitu. kalau di Medan ada tambunannya. Ya, Oke, langsung saja. Sejak kapan berkarya di bidang kuliner? kalau di bidang kuliner itu jadi sekitar tahun 2014. 2014 Di mana itu? di Bali aku mulainya. Oke, di Bali. Itu masak-masak. Iya dong. Siapin makanan lah. Di hotel itu ya? Di hotel. Di hotel. Tapi aku bagian masak, bukan bagian kue kayak gitu, kan pastry atau bakery aku nggak. Jadi di restorannya? Di restoran. Jadi aku masih Western food, Asian food, Chinese food itu masih pegang lah. Tapi kalau di luar itu kayak kue-kue gitu aku nggak pegang sih. Dan nggak pernah nggak belajar sih waktu itu. Kenapa tertarik di bidang kuliner? Ya, aku tertarik di bidang kuliner itu karena aku suka makan. Karena suka makan. Aku suka cicip-cicip makanan. Jadi kan makanan itu kalau menurutku itu unik gitu kan. Tiap daerah beda khasnya, beda rasanya. Terus cara memasaknya juga kan beda-beda. Beda teknik, beda hasil kayak gitu. Jadi aku tertarik sih. Oh, mencoba masakan baru juga, menu-menu baru. Terus setelah 2015 kembali ke pindah ke Jepang. Kemudian ada mengambil pekerjaan chef juga ya di sini ya. Nah, apa bedanya chef di Jepang dengan yang dulu 2014 di Indonesia? Kalau aku sih bedanya kalau di Indonesia itu aku pegangnya di Asian food lebih banyak sama di Western. Sedangkan di Jepang aku belajar lagi dari nol, aku mulai dari pastry dan bakery. Itu kue ya? Iya, dan aku nggak ada basic sama sekali di situ. Waktu kuliah juga nggak ada, tapi di Jepang aku kerja di bagian itu. Jadi aku ikut kayak pelatihan lagi, pembelajaran lagi di sini, ikut ujiannya lagi. Susah nggak? Susah. Berapa lama sih kira-kira terbiasa lah gitu beradaptasi? Susah nggak begitu lama sih, soalnya kan kita langsung begitu belajar kan, besoknya kita langsung praktek, jadi itu lebih gampang diingat sih. Itu kan udah dipraktek tiap hari, bisa dipakai. Nanti kita di rumah pengen apa buat kayak gitu. Mungkin yang susah itu kayak ini ya, bahan-bahan di Jepang juga ya, enggak ya? Bahannya sebetulnya kalau di Bahan-bahan Indonesia sama nggak di Indonesia sama Jepang ya? Bahan hampir sama sih, cuman mungkin agak kualitasnya aja yang nggak beda gitu. Kayak misalkan telur kan, kalau di Indonesia itu telur bisa bau amis gitu kan. Kalau kita makan telur mentah di Indonesia itu kan masih ada amis-amisnya. Kalau di Jepang orang makan telur mentah ya biasa aja, nggak ada amis-amisnya gitu deh. Mungkin ada beda bahan-bahannya gitu. Di Jepang itu makan telur mentah itu biasa. Begitu kan, mungkin dari sisi teknik juga sebetulnya hampir sama, cuman orang Jepang ini lebih detail gitu kan, masalah teknik itu dia lebih perhatikan, mulai dari teknik memasak, dia sampai suhunya itu dia perhatikan betul-betul. Suhu di dalam kulkasnya sampai cara memasaknya itu kita harus benar-benar cek gitu. Misalkan ya kan, kita ngadon kue nih. Kita panaskan bahan itu harus sampai 24 derajat. Kalau belum sampai 24 derajat itu belum bisa masuk susu gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau lebih panas dari itu, nanti hasil kue bisa kempes kayak gitu-gitu. Banyak sih. Terus mungkin ada yang bertanya nih, gimana sih
setelah pindah ke sini kan mungkin ya mungkin pengaruh bahasa juga susah. Nah, gimana awalnya Aka bisa masuk ke dunia kuliner khususnya di Jepang gitu? Kalau di Indonesia mungkin ya karena dari kuliah, mungkin dari kampus juga mungkin ada Bahasa Indonesia. iya bahasa Indonesia, terus ada kampus juga ada rekanan mungkin yang bisa diperkenalkan. Nah, kalau di Jepang kan susah gitu. Itu gimana awalnya? Sebetulnya memang sih bahasa Jepangnya memang susah. Cuman karena di bidangku ini bidang kuliner, bidang makanan, jadi yang kita pakai itu bahasa Jepang itu bahasa terapan dari bahasa Inggris. Oh iya benar. Jadi itu lebih gampang sih, kalau sama aku lebih mudah dihafal. Begitu kan kalau di bidangku, karena aku di dapur, cukup belajar di rumah istilah-istilahnya. Selanjutnya aku cuman butuh skillku, aku nggak butuh ilmuku yang lain-lain. Pokoknya di dapur aku main skillku oke udah aman. Terus di rumah praktek Di rumah kadang aku praktek sih. untuk menu-menu baru ya. Maaf ya bang. Makanya di rumah itu aku sering mencicipi makanan-makanan baru. Ya ada resiko, kadang nggak enak, kadang enak ya. Aku terima aja semua. Oke, jadi selama di Jepang itu pernah bekerja di mana aja di dunia kuliner? Ini nggak usah sebutkan tahunnya ya. Iyalah, Oke. di mana aja gitu. Karena dari 2015 berarti 4 tahun. Iya. Emang. Tapi 4 tahun ini aku banyak pindah-pindah tempat kerja sih. Ada di tempat ini bento itu kayak tempat makan siang, apa Ya. kotak makan siang Iya, di kayak Jepang. bontot lah, bontot. Di situ kotak makan siang itu aku tujuanku cuma satu, aku masuk perasaan itu pengen belajar masakan Jepang kayak gitu. Jadi macam-macam, dari sushi, dari masakan bikin udon, bikin katsudon, macam-macam masakan Jepang aku belajar di sini karena aku merasa membosankan. Udah bisa Berapa lama di situ? lupa, Setahun ada? Enggak ya? nggak Setengah tahun? ya kira-kira. Terus? Dari situ aku pindah ke namanya bakery, Kue. roti. Kan karena aku tertarik kan di Jepang ini kan Fokusnya di bakery bagian bakery, apa? betul roti. Oh, Roti. bolu gitu atau tart? Enggak betul-betul roti. Croissant kah, apa miruku, roll gitu nggak ya? iya, kue roll, terus kue yang isi sosis, isi daging, kue isi kare kayak gitu-gitu. Aku cuman pengen belajar bikin roti karena aku secara basic dari Indonesia aku nggak punya basicnya sama sekali. Aku cuman pengen belajar bikin roti udah. Udah lanjut lagi aku ke takoyaki. Takoyaki itu makan apa, jajanan khas Jepang. Oh iya. Tahu lah, maksudnya orang Indonesia juga Yang dalamnya tahu itu taco itu ke gurita ya. Gurita ya. Aku pengen belajar bikinnya aja sih. Terus aku pindah ke mochi. 1 tahun ini kalau di Jepang kan ada 4 musim. Iya. Nah, tiap musimnya dia ada mochi unggulannya masing-masing kayak gitu. Kobe beef. Jadi kita siapin dagingnya, sayurannya kita masak depan tamu kayak gitu. Grogi nggak? Grogi kalau aku groginya kalau tamunya ganteng. Berapa Apa ya? pendapatan? Kalau aku udah tahu lah ya kan, mungkin teman-teman juga mau tahu berapa sih sebenarnya gaji khususnya di bidang kuliner lah di Jepang. Wak, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Mau lihat deh. Arigato.